Adu sakti didatangi Opung Luhut, Rocky Gerung kicep habis kena sindir. Kalau Jokowi pernah adu sakti dengan Anwar Abbas soal Gini Ratio, kali ini Opung Luhut datang dan juga adu sakti dengan Rocky Gerung. Apa yang dilakukan Jokowi dan Luhut menggunakan prinsip keep your enemy closer. Jadi walaupun mereka berada pada ruangan yang sama dengan para oposisi, sebenarnya mereka sedang melakukan pisau war. Ibarat dua bos mafia yang duduk bersama ngopi bareng, ketawa ketiwi, padahal sebenarnya mereka sedang perang mental dan beradu power melalui satir-satir tingkat tinggi. Bagi orang awam, keadaan semacam ini seperti ngobrol biasa, tapi bagi yang paham, di situ ada ketegangan dan perang argumen untuk menentukan siapa yang paling sakti di antara bos mafia tersebut. Rocky Gerung yang biasa dengan percaya diri mendengungkan orang lain, termasuk Presiden Jokowi dan politisi di acara ILC, kini menjadi anak manis di hadapan Luhut. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi kritik keras, tidak ada kata dungu. Ini menandakan sejak awal Rocky sudah kalah mental dan pertarungan sebenarnya sudah tidak seru sejak ini terjadi. Tapi dunia ini memiliki banyak sisi. Ketika sebuah pertandingan tidak seimbang dan menegangkan, masih ada jenis pertandingan yang layak dibicarakan. Pertandingan yang lucu adalah jenis pertandingan yang juga menghibur. Karena itu tentunya kali ini kita bahas bagaimana lucunya Rocky di hadapan Opung Luhut. Kita mulai dengan kalimat pertanyaan Rocky berikut ini. Pak Luhut, sebagai orang yang sangat dekat dengan istana, tentu punya keyakinan ini Indonesia itu pasti bisa bertumbuh tuh. Tanya Rocky Gerung. Opini penulis. Lah Rocky ini apakah lupa kalau dirinya ini oposisi? Walaupun ini bukan debat terbuka, sebagai oposisi tentu Rocky Gerung harusnya bertingkah layaknya seorang oposisi. Kok ini jadi kayak ibu komplek yang sedang menjilat tetangganya? Kalimatnya kan sama aja dengan ibu-ibu yang berkata, anak ibu pasti masuk universitas favorit. Anak ibu pasti diterima di perusahaan Banofit. Anak ibu pasti dapat jodoh yang kaya, dan lain-lain. Memang di situ kalimat tanya, tapi sebagai oposisi Gerung seharusnya tidak menggunakan kata pasti. Keyakinan itu adalah bagian dari pemerintah, sedangkan oposisi seharusnya mengkritisi keyakinan tersebut. Contoh kalimat yang seharusnya dilontarkan oposisi misalnya, apa yang membuat pemerintah yakin Indonesia bisa maju? Lalu di tengah banyaknya permasalahan di bangsa ini, apa yang membuat pemerintah yakin Indonesia akan maju? Di kalimat ini ada keraguan, ada pertanyaan kritis terhadap pemerintah. Atau, kalau mau pakai gaya Rocky kan bisa pakai kalimat, bagaimana caranya pemerintah yang banyak diisi orang dungu bisa membuat Indonesia maju? Tapi karena ini bukan debat terbuka, dan Rocky juga terlanjur kicep dengan orang yang sedang dihadapi, yaitu tentunya tidak perlu pakai kata dungu tidak apa-apa. Yang penting tetap menanyakan alasan apa yang membuat pemerintah yakin Indonesia akan maju. Lalu apa jawaban Pak Luhut terhadap pertanyaan lucu dari Rocky ini? Berikut kita bahas. Kalau kita balik kepada the founding father kita, mereka itu betul-betul menurut saya super arif. Jadi bagaimana mereka membuat konstitusi kita, atau melahirkan Pancasila, menyusun Undang-Undang 45. Kalau menurut saya, kalau kita simak baik-baik, itu sangat masih relevan kemari, kata Luhut. Opini penulis, bagi penulis ini seperti membuka topik baru. Ya gimana? Pertanyaan sebelumnya malah dijawab langsung oleh Rocky sendiri. Jadi Opung di sini merasa tidak perlu menjawab pertanyaan Rocky soal keyakinan Indonesia akan maju. Rocky sendiri yang sudah memastikan dalam kalimat dia sendiri dungu memang ia yang nanya, tapi waktu bersamaan dia menjawab pertanyaan sendiri. Tapi topik ini jelas sindiran halus Luhut kepada Rocky. Rocky selalu mengklaim dirinya oposisi dan berhak mengkritik tanpa memberikan solusi. Dalam perbincangan ini juga Rocky menegaskan hal tersebut lagi. Maka di sini Opung mengingatkan, kalau Rocky bisa melakukan hal tersebut karena Indonesia ini menganut demokrasi Pancasila dan kebebasan berbicara di Indonesia tidak dikekang seperti klaim oposisi, tapi tetap dalam mengkritis harus santun, bukan menyebarkan hoax, menghina fitnah, dan sebagainya. Terus terang saya melihat Anda itu hebat, jadi kita baru ketemu 2 kali. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah juga banyak, kritik presiden juga banyak, it's okay. Di situ demokrasi. Jadi kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada, tidak betul, kata Luhut.
Ini seperti pukulan telak buat Rocky yang dalam menjadi oposisi malah berkoalisi dengan mereka yang pro khilafah. Padahal kalau suatu saat Indonesia dikuasai pro khilafah, maka Rocky tidak akan bisa banyak bacot seperti saat ini. Bahkan orang-orang seperti Rocky ini adalah yang paling pertama putus lehernya karena akan dianggap merendahkan keagungan pemimpin khilafah. Jangan salah, yang nanti di luar bilang Pak Luhut ada penginnya, ada ini, hendak saya selekat dengan diri sendiri. Saya ingin melihat negeri ini lebih bagus lagi ke depan. Anak cucu saya, anak cucu kita semua, itu juga bisa menikmati satu suasana yang lebih bagus ke depan, tutur dia. Opini penulis. Setelah terhayung-hayung oleh jab Upung Luhut, kali ini Rocky langsung terkapar oleh tak berdayanya, atau juga oleh uppercut Opung. Perhatikan kalimat yang penulis bold. Rocky kan saat ini masih bujangan, jadi gimana bisa punya anak cucu? Bisa aja nih Opung Luhut nyindirnya. Sudah terlihat belum di mana dungunya Rocky Gerung? Begitulah kura-kura.